Shalom, selamat pagi. Mari kita awali semua aktivitas kita pagi ini dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Maka mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak Tuhan yang telah dibangunkan dari tempat tidur dan sebentar lagi akan melakukan semua aktivitas tugas tanggung jawab. Maka berangkatkan kami dan pimpin melakukan semua tanggung jawab itu hanya dengan firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan memberangkatkan kita hari ini melakukan tugas tanggung jawab kita. Saya akan bacakan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kata melayani adalah sebuah kata yang populer di tengah komunitas hidup orang Kristen. Melayani dalam konteks Alkitab adalah melayani Tuhan. Dan yang melakukan tugas melayani atau pelayanan disebut pelayan. Pelayan sesungguhnya adalah yang melakukan kehendak tuannya. Pelayan tidak punya hak untuk memprotes, tetapi betul-betul pelayan hanya melakukan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh tuannya. Dalam perikop ini, pelayanan yang dikatakan di sini adalah melayani Tuhan, melayani Yesus Kristus. Maka kalau tugas tanggung jawab melayani Yesus Kristus adalah untuk memuliakan Tuhan, maka dapat kita katakan setiap orang percaya adalah pelayan. Kalau tiap orang percaya adalah pelayan, maka apa yang menjadi tugas tanggung jawab pelayan tersebut? Hari ini kita mau diingatkan, yang pertama tugas tanggung jawab pelayan tersebut, yang pertama adalah melakukan semua keinginan dan kehendak Allah, walau sering bertolak belakang dengan keinginan sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai pergumulan yang sangat berat sekali di Taman Getsemani dengan doanya yang sangat terkenal dengan mengatakan, "Ya Bapakku, seandainya mungkin lewatkan cawan ini," tetapi ditutup dengan indah, ditutup dengan manis dengan mengatakan, "Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, kehendakmu jadilah." Itulah tugas tanggung jawab yang pertama dari setiap orang Kristen, melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendak pribadi. Dalam peribadahan juga bukan memuaskan keinginan, tetapi sekali lagi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka sekarang yang pertama, mari kita coba evaluasi diri, melakukan introspeksi. Apakah selama ini hal-hal yang kita lakukan dalam hidup praktek peribadahan kita, dalam kehidupan keseharian, sudahkah menyenangkan Tuhan? Atau kita mau memakai Tuhan untuk menyenangkan kita dan memenuhi semua keinginan kita? Apakah keinginan Tuhan di dalam khotbah dan renungan-renungan harian beberapa hari yang lalu? Satu, setiap ciptaan itu mau dipakai untuk bercerita untuk memuliakan Tuhan. Maka kita juga sebagai pelayan, tugas kita yang berikut tadi adalah untuk melaksanakan keinginan Tuhan itu, yaitu memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan dan menuruti semua apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ukuran mutlak kebenaran adalah firman Tuhan. Beberapa kali dalam dialog ketika cobaan di bukit, Tuhan Yesus selalu menjawab iblis ketika iblis memutar balikkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Iblis berkata, ada tertulis, jika engkau benar anak Allah, maka ubahlah batu itu menjadi roti. Tuhan Yesus menjawabnya, ada juga tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka demikianlah firman Tuhan itu betul-betul menjadi landasan dan dasar untuk melakukan tugas panggilannya yang dilakukan oleh Yesus, dan hendaknya itu juga yang dilakukan oleh setiap orang percaya.
Yang kemudian saudara-saudara, tugas memuliakan Yesus itu harus nyata di dalam tindakan keseharian. Pikiran, perkataan, dan perbuatan, semuanya harus menjadi satu kesatuan yang utuh, terintegrasi di dalam kehidupan keseharian yang nyata. Di sanalah Tuhan dimuliakan, sehingga Allah yang maha hadir itu nyata di dalam kehadiran tiap orang percaya. Tuhan Yesus tadi mengatakan, sebab di mana ada aku, disitulah ada pelayanku. Di tengah-tengah orang miskin, di tengah-tengah orang yang terlantar, di tengah-tengah janda dan lain sebagainya, di sana harusnya kita sebagai pelayan atau gereja harus hadir. Yang kemudian melayani sesama. Banyak hal yang kita inginkan dari sesama, tetapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 12, saya akan bacakan demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita ingin dihormati, maka mari kita menghormati orang lain. Kita ingin dimuliakan, kita permuliakan saudara kita yang lain. Tentu masing-masing kita ingin dikasihi, maka mari kita lebih dulu mengasihi mereka, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Itulah tugas tanggung jawab pelayan. Maka sekarang mari kita melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu. Dengan kita melayani demikian, maka Allah Bapa juga akan menghormati, memuliakan kita. Dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita akan nyata dengan memberikan mahkota kehidupan. Maka hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, mampukan kami melakukan tugas pelayanan dengan merendahkan diri dan memuliakan Tuhan, tetap berlandas di atas dasar kebenaran firman Tuhan dan dipimpin Roh Kudus. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga, berkati gereja, berkati negara kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selamanya. Amin.